Soli dan Soliha. Bertemu lagi dengan Bunda Desta. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mereview tematik tema 8 lingkungan sahabat kita. Sebelum itu, Bunda Desta ingin mengajak anak-anak untuk mengingat kembali. Kemarin kita sudah merayakan hari apa ya? Ya, betul sekali anak-anak. Kemarin kita sudah merayakan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Juni. Hari Kesaktian Pancasila dimaknai sebagai semangat untuk membangun kembali jati diri bangsa dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan sebagai sumber hukum masyarakat Indonesia. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bunda Desta ingin mengajak anak-anak untuk tepuk Pancasila terlebih dahulu. Yuk anak-anak, perhatikan Bunda, lalu kita praktikkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk Pancasila. Bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Pancasila. Yes! Gimana anak-anak? Yuk kita praktikkan bersama-sama dengan lebih semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk Pancasila. Bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Pancasila. Yes! Wah, kelihatannya anak-anak Bunda sudah semangat untuk mulai belajar pada hari ini. Baik anak-anak, jangan lupa untuk menyiapkan buku tematik tema 8. Lalu siapkan buku tulis dan alat tulis juga. Lalu siapkan konsentrasi anak-anak untuk menyimak materi berikut ini. Baik anak-anak Bunda yang hebat, kita langsung masuk ke materi kita hari ini ya. Hari ini kita akan mereview tematik tema 8 lingkungan sahabat kita. Apa yang akan kita pelajari? Nah, di sini ada 6 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua, keragaman dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sikap baik dalam menghadapi keberagaman. Yang keempat, tangga nada diatonik. Yang kelima, gambar cerita. Dan yang keenam, seni tari. Yuk kita langsung masuk ke materi kita yang pertama, yaitu keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat. Berikut ini adalah contoh keragaman di Indonesia anak-anak. Yang pertama, adat istiadat. Yang kedua, bahasa daerah. Yang ketiga, rumah adat. Yang keempat, pakaian daerah. Yang kelima, lagu daerah. Dan yang keenam, tari dan alat musik tradisional. Banyak ya keragaman yang ada di negara kita. Nah, tugas kita sebagai warga Indonesia, kita harus menjaga keragaman yang ada di Indonesia anak-anak. Selain keragaman sosial budaya masyarakatnya, Indonesia juga memiliki beraneka ragam permainan tradisional. Permainan tersebut membawa dampak positif bagi kita. Misalnya mengajarkan kebersamaan, sikap jujur dan toleransi. Berikut ini Bunda tampilkan contoh permainan tradisional Indonesia. Ada gobak sodor, engklek, dan bentengan. Nah, dari contoh permainan tradisional ini, mana permainan yang anak-anak pernah mainkan bersama teman-teman? Nah, anak-anak, kita lanjut ke materi kita yang kedua ya, yaitu tentang keragaman dalam kegiatan ekonomi. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, polisi, dokter, pengusaha, dan lain-lain. Nah, keuntungan dari keragaman ekonomi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan penduduk dapat terpenuhi melalui kerjasama dalam
penyaluran sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga adalah meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Bagaimana anak-anak sudah paham? Baik, kita lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu sikap baik dalam menghadapi keberagaman. Nah, anak-anak, berikut adalah sikap baik dalam menghadapi perbedaan budaya. Antara lain, yang pertama, menghargai perbedaan. Yang kedua, ikut gotong royong bersama teman baik di sekolah atau di rumah tanpa memandang suku atau budaya mereka. Yang ketiga adalah menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Yuk kita lanjut ke materi kita yang keempat, yaitu tangga nada diatonik. Nah, anak-anak, kita ingat-ingat kembali yuk, apakah itu tangga nada diatonik? Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang memiliki dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Sol mi la si pada tangga nada diatonik yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Nada dimulai dari nada C sebagai do. Tangga nada diatonik mayor. Tangga diatonik terdiri atas dua jenis, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor memiliki interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sedangkan interval untuk tangga nada minor yaitu 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1 dan 1. Bagaimana anak-anak bunda sudah ingat? Baik, lanjut ya. Ciri-ciri tangga nada diatonik mayor. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham? Oke, kita lanjut ke materi kita yang kelima, yaitu gambar cerita. Sebelum bunda lanjutkan, yuk kita mengingat-ingat apa itu gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Bunda yakin pasti anak-anak sudah pernah melihat ataupun membuat gambar cerita. Nah, anak-anak, berikut adalah teknik menggambar cerita. Ada dua teknik ya anak-anak. Yang pertama teknik kering dan yang kedua teknik basah. Teknik kering, alat dan bahan yang digunakan berupa pensil, kapur, krayon atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan teknik basah menggunakan media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Bagaimana anak-anak sudah paham perbedaan teknik kering dan teknik basah? Nah, berikut adalah teknik pewarnaan gambar cerita. Pewarnaan basah adalah pewarnaan yang menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Pewarnaan kering adalah pewarnaan yang menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Nah, berikut ini bunda tampilkan contoh dari gambar cerita anak-anak. Bagaimana anak-anak, ada yang sudah bisa menggambar gambar cerita seperti yang bunda contohkan? Nah, nanti anak-anak coba di rumah ya. Baik, kita lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu seni tari. Nah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat dalam seni tari kita memiliki pola lantai? Nah, pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Nah, berikut ini adalah penjabaran pola lantai pada tari.
garis lurus berupa horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4 dan segi 5. Sedangkan garis lengkung berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang. Berikut adalah bentuk pola lantai yang dilalui penari. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang Bunda tampilkan di slide ya. Baik anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Bagaimana anak-anak sudah paham dengan materi kita hari ini? Oke anak-anak, dan selanjutnya adalah quiz time. Silahkan anak-anak Bunda yang hebat mengerjakan kuis pada website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan teliti ya anak-anak. Bunda yakin semua anak-anak pasti bisa mendapatkan nilai yang baik pada kuis hari ini, karena di Teladan semua anak itu hebat. Sekian materi dari Bunda Desta. Baik anak-anak Bunda yang salih dan salihah, itu tadi materi kita hari ini tentang review tematik tema 8 lingkungan sahabat kita. Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari materi sebagai berikut. Yang pertama, keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua, keragaman dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sikap baik dalam menghadapi keberagaman. Yang keempat, tangga nada diatonik. Yang kelima, gambar cerita. Yang keenam, seni tari. Bagaimana? Anak-anak Bunda paham bukan? Bunda yakin anak-anak semua pasti paham materi hari ini, karena di Teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, jangan lupa ya untuk mengerjakan worksheet di halaman website e-learning Sekolah Teladan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak Bunda, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari Bunda Desta. Bunda Desta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.